Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ketiga di triwulan pertama di tahun 2024 ini. Satu pelajaran yang sangat menarik, yang sangat penting bagi kita, melanjutkan kisah tentang Mazmur dengan judul Tuhan Berkuasa. Namun sebelum kita mempelajari lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang penuh kasih, Allah yang berkemurahan, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Biarlah dengan demikian kami boleh mengerti dan memahami akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkuasa. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 93 ayat 1. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Pelajaran pekan ini berfokus pada beberapa uraian kunci tentang Allah dan kegiatan-kegiatannya yang membangun dunia dan menjadikannya kokoh dan aman. Para pemazmur berseru kepada Allah yang adalah pencipta, raja, hakim, juru selamat perjanjian, dan pemberi hukum. Peran-peran di dunia yang ditempati Allah selanjutnya tercermin dalam berbagai nama dan gelar Allah lainnya, termasuk Gembala, Mazmur 23 ayat 1. Demikian juga Mazmur 80 ayat 2. Lalu Batu Keselamatan, Mazmur 95 ayat 1. Dan juga Bapa, Mazmur 68 ayat 6, Mazmur 89 ayat 27. Bagaimana kisah selengkapnya dari pelajaran ketiga triwulan pertama ini? Di hari Minggu dengan judul Tuhan telah menciptakan kita. Peran penting penciptaan dalam Mazmur untuk menegakkan kedaulatan Allah. Yang pertama, Tuhan telah menciptakan segalanya. Dia tidak berawal, Mazmur 93 ayat 2, dan tidak berakhir, Mazmur 102 ayat 26 sampai dengan 28. Dia kekal dan lebih tinggi dari Allah bangsa-bangsa yang hanya merupakan buatan tangan manusia, Mazmur 115 ayat 4. Tidak lebih daripada itu, atau bahkan berhala dikatakan mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, Mazmur 115 ayat 7. Adapun Tuhan, bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Mazmur 95 ayat 4 dan 5. Yang kedua, tangan Tuhan berkuasa atas semua ciptaan dan maha kuasa dan bermartabat. Bangsa-bangsa lain meyakini kekuatan alam bersifat ilahi. Mazmur 29, Mazmur 93, dan juga Mazmur 104. Yang ketiga, ciptaan Tuhan bersaksi tentang kasih Allah. Segala sesuatu yang ada berutang keberadaannya kepada Tuhan yang juga memelihara kehidupan. Mazmur 95 ayat 7. Mazmur 147 ayat 4 sampai dengan 9. Perhatikan bahwa Tuhan tidak hanya memberikan keberadaan manusia. Dia menjadikan Israel kuno sebagai umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Ungkapan itu menunjukkan keinginan Allah untuk menjalin hubungan yang erat dengan umatnya. Yang keempat, hanya Sang Pencipta yang memiliki kuasa untuk memberkati dan menyebabkan umatnya berkembang. Dan dengan demikian, dialah satu-satunya yang layak disembah dan dipercaya. Saudara, dasar dari kerajaan Allah adalah penciptaan. Landasan itu harus menjadi alasan untuk ibadah kita kepadanya. Mazmur 100 ayat 3 sampai dengan 5. Penciptaan juga menjadi alasan untuk sabat. Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 3. Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 11. Dan hari ketujuh merupakan peringatan akan kuasa Allah. Dengan latar belakang ini, kita lebih mengerti
mengapa pesan Wahyu 14 ayat 7 mengatakan, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Di pelajaran hari Senin dengan judul Tuhan adalah Raja. Deklarasi Tuhan adalah Raja dinyatakan dengan sungguh-sungguh dalam Mazmur 93 ayat 1, Mazmur 96 ayat 10, Mazmur 97 ayat 1, dan Mazmur 99 ayat 1. Tetapi gaungnya terdengar di seluruh kitab Mazmur. Tuhan diselimuti kehormatan, keagungan, dan kekuatan. Dia dikelilingi oleh awan dan kegelapan, tetapi juga menutupi dirinya berselimutkan terang seperti kain. Mazmur 104 ayat 2. Metafora ini mengagungkan kekuatan dan kemegahan sang raja dan dipilih dengan cermat untuk mengungkapkan keagungan unik Tuhan yang berada di luar pemahaman manusia. Pertanyaannya adalah, apakah ciri pemerintahan Tuhan? Yang pertama, pemerintahan Tuhan ditunjukkan dalam karya penciptaannya. Mazmur 96 ayat 5. Keselamatan, Mazmur 98 ayat 2. Dan penghakiman, Mazmur 96 ayat 10. Yang kedua, Tuhan menetapkan kerajaannya atas seluruh dunia. Mazmur 47 ayat 7 sampai dengan 10. Yang ketiga, kerajaan Allah adalah kerajaan yang kekal, tak tertandingi dalam kekuasaan dan keagungan. Mazmur 45 ayat 7, Mazmur 93 ayat 1 dan 2, demikian juga Mazmur 103 ayat 19. Yang keempat, ciri daripada pemerintahan Tuhan adalah pemerintahan Tuhan ditegakkan di atas belas kasihan, keadilan, dan kebenaran. Dan itu membawa keteraturan dan stabilitas pada dunia ciptaan. Mazmur 98 ayat 3, Mazmur 99 ayat 4. Dan yang kelima, pemerintahan Tuhan mempersatukan penyembah surgawi dan duniawi dalam memuji Tuhan. Mazmur 103 ayat 20 sampai dengan 22. Demikian juga Mazmur 148. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun pemerintahan Tuhan selalu ditentang oleh orang jahat yang menyangkal dan mencemooh Tuhan dan menindas umatnya, Mazmur 14 ayat 1, Mazmur 74 ayat 3 sampai dengan 22, meskipun ditantang oleh kemakmuran beberapa orang fasik dan terganggu dengan kesabaran Tuhan, namun pemazmur percaya pada pemerintahan Tuhan yang berdaulat dan terus berkembang dalam jaminan penghakiman Tuhan yang benar. Mazmur 68 ayat 22, Mazmur 73 ayat 17 sampai dengan 20. Dengan iman, umat Allah bersukacita atas inaugurasi kerajaan Allah melalui pelayanan penebusan Kristus dan menantikan penyempurnaan kerajaan itu pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Matius 12 ayat 26 sampai dengan 28 dan juga 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan 28. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Tuhan adalah Hakim. Orang fasik terus-menerus mengancam tatanan yang adil yang Allah tegakkan di dunia. Tetapi Tuhan akan menghakimi dunia dan membawa pemerintahan yang jahat itu berakhir. Mazmur 75 ayat 9 sampai dengan 11, Mazmur 96 ayat yang ke-13. Mazmur 75 melukiskan murka Allah atas orang fasik dengan gambaran piala dengan anggur berbuih. Mazmur 75 ayat 9. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Mazmur 75 ayat 11. Tuhan menetapkan waktunya. Mazmur 75 ayat 3 untuk penghakimannya. Penghakiman eksekutif ini jelas akan terjadi pada akhir zaman. Mazmur 96 ayat 13, 1 Korintus 15 ayat 23 sampai dengan 26. Bagaimana cara penghakiman Allah? Yang pertama,
Penghakiman Tuhan atas dunia didahului dengan pemeriksaan Tuhan terhadap kehidupan manusia dan mencari siapa saja yang dapat Dia selamatkan. Penghakiman ini kadang-kadang disebut penghakiman investigasi. Saat Allah membela orang benar dan memutuskan nasib orang jahat. Mazmur 14 ayat 2, Kejadian 6 ayat 5 dan 8. Yang kedua, penghakiman Allah dimulai dengan umat Allah dan meluas ke seluruh bumi. Ulangan 32 ayat 36, 1 Petrus 4 ayat 17. Pemazmur berseru kepada Tuhan untuk menghakiminya, tetapi mengandalkan kebenaran Tuhan untuk membelanya. Mazmur 7 ayat 9 sampai dengan 12. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Yang ketiga, bagaimana cara penghakiman Allah? Allah membebaskan umatnya dari orang jahat. Mazmur 97 ayat 10. Mazmur 146 ayat 9. Dan memahkotai orang yang benar atau orang yang rendah hati dengan keselamatan. Mazmur 149 ayat 4. Yang keempat, orang fasik yang tidak bertobat dihancurkan selamanya. Mazmur 97 ayat 3. Beberapa mazmur secara puitis menggambarkan kesia-siaan senjata manusia melawan hakim ilahi. Mazmur 76 ayat 4 sampai dengan 7. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang baik atau jahat akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Mazmur 50 ayat 4, Mazmur 135 ayat 14. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam kehidupan ini, baik ataupun jahat. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Selalu Mengingat Janjinya. Saudara, Allah tidak hanya berjanji untuk tidak menolak umat perjanjiannya. Dia secara aktif bekerja untuk menjaga mereka tetap aman di dalam Dia. Dia mengampuni dosa mereka. Mazmur 103 ayat 3. Dia mengajar, memberkati, dan menguatkan umatnya. Mazmur 25 ayat 8 sampai dengan 11. Mazmur 29 ayat 11. Mazmur 105 ayat 24. Bahkan penghakiman Allah diberikan untuk mengarahkan orang-orang kepada kebenaran dan untuk menunjukkan bahwa Allah memelihara mereka. Mazmur 94 ayat 8 sampai dengan 15. Kesetiaan Tuhan terhadap perjanjiannya dalam sejarah Israel diungkapkan dalam Mazmur 105. Bagaimana tentang kesetiaan Tuhan ini dijabarkan? Yang pertama, Tuhan dengan penuh kasih memimpin Yusuf ke Mesir dan mendahului dia menyelamatkan umatnya dan bangsa-bangsa di daerah itu selama kelaparan yang parah. Mazmur 105 ayat 16 sampai dengan 24. Berikutnya, Tuhan membangkitkan Musa untuk memimpin umatnya keluar dari perbudakan Mesir yang dia lakukan dengan tanda-tanda dan keajaiban atas nama mereka. Mazmur 105 ayat 25 sampai dengan 38. Selanjutnya, Tuhan memberi umatnya tanah perjanjian. Mazmur 105 ayat 11 dan ayat 44. Dan perlindungannya yang terus-menerus. Mazmur 105 ayat 12 sampai dengan 15. Dia melipat gandakan mereka. Mazmur 105 ayat 24. Membebaskan mereka dari majikan mereka. Mazmur 105 ayat 37-38. Dan menyediakan kebutuhan sehari-hari mereka. Mazmur 105 ayat 39 sampai dengan 41. Saudara, ketika Allah mengingat perjanjiannya, itu melibatkan lebih dari sekedar kesadaran atau ingatan, karena itu selalu mengarah pada tindakan. Kejadian 8 ayat 1, 1 Samuel 1 ayat 19, Mazmur 98 ayat 3, dan Mazmur 105 ayat 4
42 sampai dengan 44. Ketika orang dipanggil untuk mengingat keajaiban dan penghakiman Tuhan, itu berarti orang harus hidup dengan cara yang memuliakan Tuhan. Saudara, panggilan utama Israel adalah untuk tetap setia pada perjanjian dengan menaati hukum-hukum Allah. Mazmur 78 ayat 5 sampai dengan 7, Mazmur 105 ayat 45. Umat Tuhan juga dipanggil untuk bersaksi tentang Tuhan kepada segala bangsa, bahkan untuk bangsa-bangsa lain. Karena Tuhan menghendaki agar semua bangsa bergabung dengan umatnya. Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 2. Dunia aman dalam perjanjian perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa dan Penyayang. Mazmur 89 ayat 29 sampai dengan 35. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Kesaksianmu Sangat Teguh. Kesaksian dalam bahasa Ibrani disebut dengan edut, artinya keputusan atau hukum. Ini mengacu pada kumpulan hukum dan tata cara yang dengannya Tuhan mengatur kehidupan keagamaan dan sosial umatnya. Keluaran 32 ayat 15. Hukum Allah tidak dapat diubah dan tidak dapat dihancurkan. Mazmur 93 ayat 5, firman Tuhan berkata, peraturanmu sangat teguh. Hal ini mencerminkan kestabilan dan kelanggengan tahta Allah dan dunia yang diciptakan dan dipelihara oleh Tuhan. Mazmur 93 ayat 1 dan 2. Kesetiaan Tuhan sepenuhnya meyakinkan dalam menjamin karakter pemerintahannya yang tidak dapat diubah. Dan sepenuhnya menuntut dalam meminta tanggapan orang-orang tentang kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukum dalam kehidupan orang beriman? Yang pertama, hukum Allah mengajar orang-orang di jalan kehidupan yang benar yang dapat menahan penghakiman Allah. Yang kedua, orang benar tidak akan goyah karena mereka berakar kuat pada hukum Tuhan yang memberikan stabilitas dan keamanan dan hati mereka teguh di dalam Tuhan. Mazmur 112 ayat 1, ayat 6 dan ayat 7. Yang ketiga, tidak ada yang menyebabkan mereka yang menuruti hukum Tuhan tersandung. Mazmur 119 ayat 165. Yang berarti perlindungan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan. Mazmur 1 ayat 2, ayat 3 dan ayat 6. Dan yang keempat, kedamaian yang besar yang dinikmati oleh mereka yang mencintai hukum Allah. Mazmur 119 ayat 165. Jelas sama sekali bukan berasal dari pencobaan. Mazmur 119 ayat 161. Melainkan berasal dari tinggal di hadirat Tuhan dan memiliki hubungan yang sehat dengannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 19 ayat 8 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, dasar dari kerajaan Allah adalah penciptaan dan ini menjadi alasan untuk kita beribadah kepadanya. Yang kedua, Tuhan adalah Raja dengan pemerintahan yang ditunjukkan dalam karya penciptaannya, keselamatan, dan penghakiman. Yang ketiga, Tuhan adalah Hakim, di mana semua orang baik atau jahat akan memberikan pertanggungjawaban kepadanya. Yang keempat, Allah tidak hanya berjanji untuk tidak menolak umat perjanjiannya. Dia secara aktif bekerja untuk menjaga mereka tetap aman di dalam Dia. Dan yang kelima, hukum Allah tidak dapat diubah dan tidak dapat dihancurkan. Saudara, inilah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bagikan pada
pekan ini. Semoga menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengundang, meminta, memohon agar kecurahan Roh Kudus menjadi bagian kami. Sehingga firman ini boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan terus menguatkan iman percaya kami. Sehingga kami dituntun kepada kebenaran dan kesetiaan. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat belajar, selamat sahabat, Tuhan memberkati kita.